Aliran historis ini menyatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari jiwa rakyat. Pelopor aliran historis adalah Ponsapikni. Ya, dari Ponsapikni mengatakan inti ajaran aliran sejarah adalah das Recht wird nicht gemacht, es ist mir dan Volk. Hukum itu tidak dibuat tumbuh, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Tumbuh bersama masyarakat dan menjadi kuat sama dengan kekuatan dari rakyat pada akhirnya mati jika bangsa itu kan kebangsaan. Ini juga buat saya kita bisa lihat ya, hukum agraria. Ya, undang-undang pokok agraria walaupun sebagian pasal-pasal tidak bisa dilaksanakan lagi, tapi undang-undang agraria itu puncak dari pemikiran bangsa atau kepentingan bangsa atau kepentingan masyarakat dalam hal pertanahan, unifikasi tanah. Tapi belum terlaksana sampai sekarang ya, secara paripurna. Misalnya masih ada hak-hak pertanahan yang diatur dengan dokumen Belanda dan itu diakui sah. Walaupun nanti harus dikonversi. Menurut aliran sejarah hukum ini ya, merupakan kesadaran nasional masyarakat. Hukum merupakan ekspresi dari kesadaran masyarakatnya. Artinya setiap bangsa mempunyai karakter dan jiwa kebangsaannya masing-masing, maka hukum yang satu pasti berbeda dengan yang lainnya. Ada namanya national interest, kepentingan nasional bentukan. Walaupun kita baru berinteraksi dengan dunia luar, satu contoh misalnya pasar modal, yaitu ada satu contoh interaksi, tapi tetap kita pertahankan kepentingan nasional kita. Perkembangan aliran sejarah ada pada abad 18 pada zaman rasionalisme. Nah, pemikiran rasionalisme sendiri mengajarkan universalisme dalam cara berpikir. Nah, pemikiran rasionalisme ini menjadi salah satu penyebab munculnya aliran sejarah sebagai penentang aliran rasionalisme yang mengedepankan universalisme. Jadi kalau sejarah mengatakan hukum itu adalah jiwa bangsa. Ya, hukum itu mencerminkan kondisi masyarakat ya. Ya, sekarang misalnya ada perubahan KUHP, ya, dan KUHP nasional yang mulai berlaku ke 2026 ya, 2026. Itu jiwa bangsa. KUHP yang lama, KUHP produk Belanda itu dianggap tidak sesuai karena tidak mencerminkan jiwa bangsa. Hukum itu tidak dibuat melainkan ditemukan dalam masyarakat. Nah, karena itu apapun juga peraturannya, bisa undang-undang dibuat, harus ikut ditentukan dengan melalui the living law, hukum yang hidup di masyarakat. Contoh bisa sistem pemilu, kita beda dengan Amerika. Ya karena dipilih langsung. Bahkan perkembangan terakhir ya, pemilihan langsung oleh rakyat itu dianggap tidak sesuai dengan jiwa bangsa. Kan kita demokrasi perwakilan. Ya, harusnya yang memilih presiden segala macam itu adalah MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat. Nah, tapi kan ada perkembangan lain juga bahwa tidak bisa diserahkan kepada lembaga perwakilan karena isinya partai-partai politik. Kualitas demokrasi lebih bagus, lebih tinggi nilainya kalau diserahkan langsung pada rakyat. Itu kritiknya ya. Di dalam Konstitusi Indonesia Undang-Undang 45 memberikan legitimasi kuat bagi aliran sejarah ya, sejarah ini. Ya, ada posisi yang diberikan hukum adat. Hukum adat diakui eksistensinya dalam Undang-Undang 45 pasal 18 ayat 2. Katakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat seperti hak tradisional sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara hukum Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Jadi disitulah menjadi dasar lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan masyarakat hukum adat boleh pakai tanah adat, bercocok tanam boleh, ya bercocok menggunakan tanah adat. Kadang-kadang kan sekarang ini tanah adat tumpang tindih juga dengan tanah negara ya, atau misalnya hutan lindung segala macam. Karena tanah adat ini tidak formal sifatnya, ya, tapi eksistensi diakui oleh masyarakat setempat. Contoh yang paling bagus adalah masyarakat Baduy. Wah, itu luar biasa. Saya pernah datang ke Baduy dalam, pola bercocok tanam, pola berkebun segala macam. Itu mereka pertahankan.
Mereka eksis. Tidak ada peristiwa longsor di Baduy. Tidak ada peristiwa kebakaran di Baduy. Ini kan buat saya karena mereka menerapkan konsep hukum adat mereka, ya, lingkungan lestari, itu mereka berlakukan. Ya, satu contoh ekstrim. Atau ada masyarakat hukum lain misalnya, tapi yang jadi perhatian misalnya di Jambi, ya, itu tidak terganggu pelaksanaan hak adatnya. Tapi di Baduy, wah sangat ekstrim sekali, berlaku, mutlak berlaku. Kalau Anda tidak mau ikut di dalam masyarakat hukum adat, Anda keluar. Nah itu namanya Baduy luar. Ya, kalau Anda mau bertahan, Baduy dalam. Ya, itu satu contoh. Dan negara mengakui.